sini. Ya, sekarang kita akan bahas tentang modifikasi dari pressure pump ke loop pump. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, atau udah ada yang pernah dengar nih terkait tentang pressure pump ataupun loop pump. Jadi ada case di mana saya harus memodifikasi unit atau project yang sudah terpasang oleh pressure pump untuk digantikan oleh loop pump. Kenapa diganti? Karena penggunaan dan fungsinya berubah. Yang tadinya atau awalnya hanya menyedot material-material basah, sekarang akan difungsikan bisa menyedot material basah dan material kering. Jadi pompanya pun harus diganti karena tidak sesuai dengan fungsi yang akan digunakan ke depannya atau setelah modifikasi seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu terkait dengan kenapa sih pressure pump itu nggak bisa difungsikan menarik material basah dan kering. Karena yang jelas pressure pump itu adalah pompa yang disetting atau dirancang untuk menarik material-material basah karena membutuhkan pressure tinggi. Karena pompa akan berjalan dan berfungsi jika kondisinya tercapai, yaitu kondisinya dengan pressure tinggi. Sedangkan kalau misalnya untuk menarik material kering itu tidak perlu pressure yang tinggi, tapi flow-nya yang tinggi karena udara harus dikompresikan menjadi tekanan agar material keringnya itu bisa ikut masuk ke dalam. Sedangkan kalau misalnya pressure pump itu seluruh penampang inline itu harus tertutup rapat oleh liquid atau material-material basah. Jadi kalau misalnya kita celupkan nih selang, contohnya kita celupkan selang dengan hulunya menggunakan pressure pump, masukkan selang ke dalam bak mandi, maka airnya akan tersedot karena pressure tinggi itu akan menarik air karena air itu menutup seluruh rongga, jadi tidak ada udara yang masuk, jadi pressure-nya pun akan tinggi. Jadi ilmu pressure tinggi atau tekanan tinggi sendiri itu adalah semakin kecil ruang atau rongga yang ada di penampang, maka pressure-nya pun akan semakin tinggi, dan semakin kecil penampangnya atau luas area penampangnya, pressure-nya pun semakin kecil. Jadi kalau kita menggunakan selang ukuran 4 in akan berbeda tekanannya dengan selang ukuran 2 in atau 1 in. Jadi seperti itu. Kenapa tidak bisa mengangkat material kering? Ya tadi itu, jadi kalau misalnya material kering itu butuh flow, sedangkan kalau misalnya pressure pump itu dia tidak bisa menarik material kering karena tidak boleh ada udara yang masuk. Pun kalau misalnya emang bisa menarik material kering, tidak akan maksimal. Ya, kenapa makanya saya sarankan ke klien atau user saya untuk menggunakan loop pump. Karena loop pump sendiri itu bisa menarik material basah dan kering. Nah, pertanyaan sekarang, kok loop pump bisa, pressure pump tidak bisa? Karena berbeda rancangannya. Rancangan pressure pump disetting untuk menarik material dengan pressure tinggi. Sedangkan kalau untuk loop pump, emang dirancang untuk bisa menarik material basah dan material kering. Nah, material basahnya kok beda sih sama pressure pump? Nah, material basah yang di loop pump itu bisa ditarik dengan bantuan flow atau udara. Jadi memang tidak bisa secepat di pressure pump, tapi material itu akan tetap bisa disedot, tapi tidak secepat di pressure pump. Flow-nya, jadi yang diperbesar itu ada flow, bukan pressure. Jadi kita bisa bedakan di sini ya, antara pressure dan flow. Jadi kalau misalnya flow itu butuh udara yang dikompresi untuk menarik material masuk, sedangkan kalau misalnya pressure pump tidak butuh udara, jadi harus tertutup rapat untuk bisa menarik atau menyedot material itu masuk. Jadi kalau misalnya material kering itu pasti kan banyak rongganya. Kayak misalnya contoh batu kerikil atau debu atau kotoran-kotoran di jalan seperti itu. Jadi itu tidak bisa disedot oleh pressure pump karena akan banyak rongga yang akan disedot, akan banyak udara yang akan disedot, jadi tidak akan maksimal walaupun kita paksakan menggunakan pressure pump. Jadi teman-teman udah paham ya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya loop pump itu bisa digunakan untuk dua fungsi, basah dan kering, sedangkan untuk pressure pump tidak bisa digunakan di material kering. Untuk material basah tidak masalah. Nah, dari sisi ekonomis modifikasinya ini atau dari sisi cost mahal atau tidak? Yang jelas
Karena fungsinya bertambah, otomatis cost-nya pun akan bertambah karena perbedaan pompa tadi dan perbedaan fungsi tadi menambah benefit atau rancangan yang ada di pompa tersebut. Jenis pompanya pun berbeda, otomatis harganya pun akan lebih tinggi dibandingkan dengan pressure pump. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, user kenapa mau menaikkan cost untuk mengganti pompa tersebut, sedangkan kalau misalnya pressure pump tetap bisa digunakan tapi walaupun tidak maksimal, ya kan? Kenapa berubah menjadi loop pump? Nah, jadi kenapa berubah jadi loop pump? Karena fungsi yang digunakan itu bertambah, kedua area kerjanya pun akan bertambah. Jadi yang pressure pump tadi, walaupun kita modifikasi menggunakan loop pump, pressure pump tadi akan tetap dipakai, akan ditempatkan di tempat emang khusus untuk material-material basah, seperti misalnya di pit atau WTP atau kolam maintenance yang biasanya banyak olinya atau banyak limbah-limbah cair yang bisa akan di moving ke area-area limbah lainnya. Jadi diganti tapi akan tetap digunakan. Jadi tetap tidak mengeluarkan cost yang mubazir. Walaupun kita beli pompa loop pump baru, tapi pressure pump yang tadi itu tetap bisa digunakan. Jadi efisiensinya di sana. Jadi, kita bisa moving menggunakan loop pump yang baru, tapi pressure pumpnya tetap bisa dipakai. Jadi gitu. Jadi dari segi mungkin dari segi bisnis atau segi financing mungkin akan ada penambahan cost, tapi dari segi penggunaan dan fungsi akan mengefisiensikan terkait dengan penggunaan dan waktu. Yang tadinya kita pakai pressure pump bisa nyedot kering tapi tidak maksimal, bisa berjam-jam, ya kan? Tapi karena kita pakai loop pump yang tadi bisa 1-2 jam, bisa kita reduce jadi setengah jam untuk mengangkut material-material kering. Dan untuk material basah kita alihkan tetap ke pressure pump untuk yang skalanya besar. Tapi kalau untuk skalanya kecil, misalnya genangan air, terus juga ceceran-ceceran air yang ada di jalan atau di area kerja, kita masih bisa pakai loop pump. Tapi kalau misalnya untuk satu danau, satu pit atau satu kolam, mungkin kita tetap pakainya pressure pump. Jadi pressure pump itu nanti difungsikan di satu tempat dan kita akan bikin inline-nya itu akan dibuat piping line ke setiap wilayah-wilayah yang kemungkinan akan ada genangan air atau ada kolam limbah di sana. Jadi akan dialirkan ke sana nantinya. Jadi tidak ada yang terbuang, teman-teman. Jadi ya nggak usah khawatir lah. Nah, untuk loop pump sendiri kenapa bisa menarik dua material? Ya tadi sudah saya bahas, karena emang rancangannya juga berbeda. Dan kenapa dinamakan loop pump? Karena ada loop di sana atau ada kipas yang ada asnya. Jadi gambarnya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Jadi setelah teman-teman lihat, jadi kalau untuk loop pump sendiri itu ada kipas dengan rongga di dalamnya dan ada 3 tipe. Jadi ada tipenya ya. Jadi ada 2 loop, ada 3 loop, dan ada 4 loop. Jadi semakin tinggi loopnya atau semakin banyak loopnya, semakin banyak asnya, flow yang akan dihasilkan pun semakin tinggi. Dan pressure yang dihasilkan pun semakin tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh kapasitas yang tinggi untuk menarik material atau menyedot materialnya, bisa menggunakan loop pump dengan tipe loopnya yang 3 atau 4. Tapi kalau misalnya emang kebutuhannya hanya untuk sebatas tidak terlalu banyak, nah bisa pakai 2 loop juga tidak masalah. Jadi kalau untuk penggunanya sendiri ya, yang tadinya pressure pump kan ya. Pressure pump itu kalau misalnya digunakan di area kerja itu untuk moving, dia connect dengan unit menggunakan PTO. Nah, kalau untuk loop pump ini agak unik nih atau agak berbeda. Jadi kalau misalnya kita connect ke unit, akan ada modifikasi di PTO karena kalau misalnya kita langsung connect ke PTO, unit itu akan diam, tidak bisa sambil berjalan. Sedangkan kalau misalnya kita membersihkan area debu itu harus sambil berjalan agar bisa lebih maksimal.
Nah, kalau misalnya mau sambil berjalan, kita harus menggunakan independent engine. Jadi kalau misalnya menggunakan independent engine, otomatis kita harus beli engine baru nih. Untuk loop pump sendiri, yang saya tahu untuk sekarang di Indonesia itu belum terlalu banyak ya. Ada beberapa yang sudah pakai, ada yang beli satu skid, satu full model system berikut engine dan filter-filternya, ada yang hanya beli pompanya aja dirakit di Indonesia. Nah, itu kelemahan kita belum bisa bikin di sini. Jadi saya coba nih sharing karena saya akan merakit sendiri seperti itu. Saya akan beli pompanya sendiri, tapi untuk engine-nya saya menggunakan engine lokal, engine truk lokal. Ya mungkin bisa saya beli langsung dari ATPM atau kita bisa beli gelondongan nih dari mobil-mobil second. Yang jelas tetap ada surat-suratnya ya. Jangan kita beli di luakan yang tanpa surat-surat, jadi itu jatuhnya ilegal. Jadi kalau misalnya kita mau disetting di unit truk ataupun disetting di satu spesimen atau satu tempat, itu harus ada engine khusus. Nah, engine khususnya bagaimana cara koneksinya ke loop pump? Nah, kita bisa pakai 3 cara. Ada 3 cara. Jadi kalau yang pertama itu kita bisa direct mounting. Nah, direct mounting itu si loop pump kita hanya langsung direct saja ke engine. Kita bisa pakai couple atau kita pakai direct couple atau pakai gear couple. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang kedua itu kita bisa pakai pulley. Kalau pakai pulley jelas kita pakai fan belt. Nah, syarat utama pakai fan belt itu harus ada tensioner. Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan antara engine dengan pompa. Dan yang ketiga itu kita bisa pakai flexible joint atau coupling. Jadi kita join dulu, kita buatkan flexible jointnya antara pompa dengan si engine. Nah, untuk flexible joint ini otomatis RPM-nya 1:1 ya. Tapi kalau misalnya kita pakai pulley, itu kita bisa setting rasio. Jadi kalau misalnya di pompa kita pengennya 2 kalinya engine, kita bisa setting 1:2 atau 2:1 sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita dapat engine-nya kecil, ya kita pulley-nya kita buatkan rasio yang lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, setelah join, kita langsung bisa gunakan dan kita butuh filter yang jelas. Jadi kalau misalnya pompa itu biar nggak cepat rusak, otomatis kita harus butuh filter. Nah, biasanya nih supplier atau distributor pasti di-include-kan dari pompa itu di-include-kan filternya tersendiri. Kalaupun kita ingin buat, kita bisa buat sendiri dengan material-material lokal. Jadi nggak usah takut nggak bisa bikin filternya. Sekarang udah banyak yang jual filter-filternya, kita tinggal bikin casingnya aja. Kalau misalnya teman-teman butuh arahan atau masukan konsultasi terkait masalah loop pump, bisa hubungi saya, nanti saya akan kasih konsultasi gratisnya. Jadi kalau misalnya gimana sih bikin filternya, kita nggak mau beli, kita nggak mau impor nih, kita maunya nyari kita bikin sendiri di lokalan. Nah, nanti saya akan bantu. Tapi kalau untuk pompanya sendiri, setahu saya sih kita tetap impor ya, karena di lokal itu belum ada. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari pompa, mau nyari di sekitaran Indonesia, kayaknya agak susah. Saya udah hubungi beberapa distributor juga, mereka tidak stok di lokal karena satu penggunanya tidak terlalu banyak, kedua harganya terlalu tinggi. Nah, tinggal dari teman-teman prospek aja nih atau propose ke bos atau ke teman-teman nih, atau biasanya teman-teman marketing ya. Bisa propose ke teman-teman sesama marketing, mungkin bisa nyariin order ya terkait modifikasi pressure pump ke loop pump, karena biasanya banyak nih dipakai di area-area project cement plant atau batu bara. Jadi kalau misalnya emang butuh desain engineering terkait loop pump yang bisa menarik material basah dan kering, mungkin bisa hubungi saya nanti. Atau mungkin dari penjelasan saya ini ada yang kurang, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan malu-malu untuk komen. Soalnya saya juga masih belajar dan masih butuh arahan untuk arahan dari teman-teman agar lebih berkembang lagi ke depannya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.